Di balik panji yang berkibar, tersembunyi kisah dan makna. Di balik tiap kalimat, ada suara penulis yang ingin berbicara. Hari ini, kita tak sekedar membaca, tapi menafsir, menggali, dan berdialog tentang Catra Panji, tentang penulisnya, dan tentang kita, pembaca yang terus mencari makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini, sebuah ruang di mana kata-kata menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Kita akan menelusuri jejak Catra Panji, bukan hanya sebagai karya sastra, tetapi sebagai cermin zaman di mana nilai-nilai kepahlawanan, budaya, dan identitas bangsa terpatri dalam baris-barisnya. Namun, mari kita juga bertanya, siapa di balik cerita ini? Siapa sang penulis yang memilih kata dan menyulam makna? Dalam pertemuan ini, kita tidak hanya membedah isi cerita, tetapi juga menggali kesadaran bahwa setiap tulisan membawa suara dan setiap penulis membawa dunia. Saya Lilis Ika. Hari ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi moderator dalam diskusi yang penuh makna ini. Jujur saja, saya adalah orang yang masih cukup baru di dunia sastra. Selama ini saya lebih banyak berkecimpung di bidang literasi digital dan teknologi. Tapi justru itu, saya makin menyadari betapa pentingnya kita memahami akar budaya dan kekayaan cerita yang kita miliki, termasuk Catra Panji yang hari ini jadi bahasan utama. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai moderator, tapi juga sebagai pembelajar. Maka besar harapan dari saya dan tentunya teman-teman yang juga hadir sini, melalui diskusi ini kita semua bisa saling memperluas wawasan, baik dari sisi keilmuan sastra, konteks budaya, maupun bagaimana karya-karya seperti itu tetap relevan di tengah zaman yang terus bergerak. Semoga diskusi ini bisa berjalan dengan hangat dan menyenangkan, dan tentu saja saya akan mengundang serta teman-teman yang hadir di sini untuk nanti aktif berdialog dengan para narasumber. Baik, mungkin untuk membuka sesi acaranya, siapakah di sini dari Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir yang pernah mendengar kisah tentang Catra Panji sebelumnya? Boleh angkat tangannya? Menulis kan pasti udah tahu udah itu. Baik. Saya pasti. Pak Taufik saja. Berarti kebanyakan teman-teman di sini sama seperti saya ya, akan jadi pembelajar. Baik, sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan saya menyapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang luar biasa yang telah berkenan hadir dan berbagi wawasan bersama kita hari ini. Yang pertama, beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1993 sampai 1998. Beliau juga mengusul karya Panji sebagai warisan kebudayaan dunia di UNESCO. Selamat datang Sugeng Rawuh Bapak Warjiman Joyonegoro. Silakan diberikan tepuk tangan. Baik. Berikutnya ini beliau sudah aktif dari tahun 2008 menggerakkan budaya Panji, menulis 11 buku tentang Panji dan terlibat aktif pada banyak kegiatan budaya Panji. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi. Mungkin izin saya memanggilnya Mas saja ya. Selamat pagi Mas Hendri Nur Cahyo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir dan berdiskusi dengan kita ya pagi ini. Berikutnya ada penulis cantik yang termasuk koordinator pembuatan buku Vespin dari awal hingga tahun keempatnya ini. Ada Mbak Maya. Selamat datang Mbak Maya. Terima kasih sudah bersamai kami. Baik, selanjutnya
ini ada Mbak Brigita Ines ya. Ya, Mbak Brigita Ines itu dari Nat Publishing. Selamat datang Mbak Brigita. Dan ada laki-laki di sebelah saya ini Mas Kurnia Effendi. Beliau sudah 40 tahun lebih berkecimpung di dunia sastra, aktif menjadi mentor penulisan kreatif, editor lepas, kurator festival, dan mengelola penerbitan. Selamat datang Mas Kurnia. Berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pagi ini. Baik. Mungkin untuk membuka sesi diskusi kita hari ini, saya ingin bertanya secara umum kepada narasumber yang hadir. Jadi nanti bisa secara bergiliran atau ada beberapa yang bisa mewakili. Yang pertama, menurut Bapak atau kakak-kakak yang hadir di sini, apa sih yang membuat kisah Panji tetap relevan di era sekarang, dan bagaimana proses kreatif atau pengalaman pribadi dari narasumber saat terlibat dalam penulisan antologi ini? Apakah pada momen-momen tertentu atau momen khusus ada klik tertentu yang membuat kakak-kakak atau narsum di sini itu merasa inilah perlunya mengapa Panji harus diceritakan kembali? Mungkin bisa dari Pak Warjiman terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heru Bataya yang terhormat, dan para tamu hadirin yang mulia. Saya tidak bisa sebut satu persatu para narasumber. Ya, saya mulai dengan langkah pertama, yaitu saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ini oleh komunitas Panji, yaitu Pak Henry Nur Cahyo ini disebut provokator Panji. Karena itu saya boleh bicara nomor satu sekarang. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan penghargaan saya, terima kasih saya kepada panitia Festival Payung, khususnya Pak Heru tadi, yang telah menyelenggarakan tahun ini Festival Payung yang ke-12, tapi dengan catatan dengan tema pokok Panji. Festivalnya sendiri kita lihat kiri kanan kita sungguh mengagumkan, yaitu ada lebih dari 200 kegiatan katanya, dan itu juga sungguh luar biasa. Ibu bapak yang juga bertanya kepada saya, apa itu Panji? Karena pertama kali saya membantu Perpusnas mengajukan Panji itu kepada UNESCO, kepada warisan dunia UNESCO, maka pertanyaan saya pun kepada Perpusnas, apa itu Panji? Pengetahuan saya itu 0,0. Tapi sekarang saya ada di sini, saya lihat festival besar 12 tahun mengajukan Panji sebagai salah satu pokoknya, berarti sudah naik daun Panji itu. Artinya dulu kurang dikenal, masuk UNESCO, kemudian berbagai festival diadakan, dan sekarang Festival Payung yang tidak ada hubungannya dengan Panji ini menggali hubungan dengan Panji kembali. Jadi terima kasih Pak Heru Bataya untuk kegiatan ini. Semoga kita lakukan dua hal bersamaan, yaitu melestarikan budaya payung dan budaya Panji. Yang kedua, mensosialisasikan budaya Bandung dan budaya Panji. Dan langkah berikutnya tadi saya sampaikan kepada Pak Heru. Pak Heru, sungguh luar biasa ini. Saya lihat dari Thailand, saya lihat di luar negeri pun sudah ada paguyuban festival payung. Panji juga demikian. Panji itu menyebar sampai Asia Tenggara, Burma, Kamboja, Thailand,
ke Filipina pun ada, dan sastranya, bukunya itu dikumpulkan tidak saja oleh perpustakaan di Indonesia, di Jawa, di Bali, tapi oleh Malaysia, Kamboja, Thailand, Belanda, dan Inggris. Jadi pelan-pelan naik. Tetapi yang kita harus hati-hati dalam melestarikan ini, mensosialisasikan ini, kita juga harus melihat tantangannya. Apa tantangannya? Tantangannya masyarakat tambah besar, tantangannya sosialisasi mengenai Panji menjadi bagian yang kecil dari sosialisasi budaya-budaya lain. Jadi di sini salah satu usaha dari Paguyuban Panji adalah bagaimana Panji itu dikaitkan dengan selera masa kini, selera anak muda masa kini, dan ini berlaku juga untuk payung. Bagaimana festival payung ini bisa disesuaikan dengan selera masa depan, masa kini dan masa depan, ya, bisa mencari, ya, event-event yang membuat festival payung ini internasional. Sedikit cerita Pak Heru, itu festival Panji, festival Jember. Waktu pertama kali diadakan, banyak bupati lain itu yang skeptis. Apa bisa Jember itu di ujung dunia, apa bisa maju? Tetapi Bupati Panji mengajak para peminat, para pengarang, para artis untuk mencari data-data yang bisa menjadikan itu kesenangan atau kekaguman daripada yang ingin disosialisasikan, yaitu jadi Jember Festival di jalan ini, yang sekarang sudah masuk daftar festival di dunia. Jadi itu pun harapan saya payung mungkin tahun depan sudah bisa masuk Pak, dan 2-3 tahun lagi masuk menjadi daftar festival sedunia Pak Heru, ya. Jadi itu saya harapkan. Untuk itu kita harus kerja keras, dan mutu yang sudah dilaksanakan sampai sekarang diteruskan. Jadi itu harapan saya Pak Heru, dan tentunya jangan lupa masih mengganteng Panji juga Pak. Karena Panji, bedanya Panji tidak ada paguyuban kayak paguyuban wayang dan sebagainya, sehingga harus dari masyarakat lah yang membuat ini terkenal di internasional. Jadi sekian dari saya, sekian saja Ibu untuk data-data mengenai Panji. Ini Pak Hendri ini ensiklopedinya ya, kamusnya ini. Silakan nanti bertanya kepada beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dari Hendri dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan moderator tentang nilai-nilai budaya Panji, saya sudah tulis di pengantar buku itu. Jadi intinya itu mengapa Panji tetap relevan sampai sekarang. Sebagai ilustrasi, kebetulan saya diminta menulis di buku filsafat ensiklopedia filsafat Nusantara, sekarang sedang disusun. Di situ saya menuliskan tentang nilai-nilai budaya Panji, ada belasan lembar, singkatnya ada di buku itu. Jadi kenapa Panji masih tetap relevan? Intinya adalah yang pertama, Panji itu spiritnya adalah spirit penyatuan.
Ya, spirit penyatuan itu dilambangkan dengan menyatunya Raden Panji dan Sekar Taji, Jenggala dan Panjalu, laki-laki dan perempuan, ibu dan anaknya. Bahkan penyatuan bisa antara sungai dan laut, langit dan bumi, bulan dan matahari, bahkan juga manunggaling kawula Gusti. Penyatuan antara makhluk dan kholiknya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengelanaan. Kenapa pengelanaan? Untuk mencapai sebuah cita-cita itu orang tidak bisa instan, harus berkelana, harus berjuang, harus berperang, harus mengatasi segala macam godaan, rintangan sampai pada akhirnya mencapai tujuan. Yang ketiga adalah cinta kasih. Cinta kasih itu penting karena kita adalah sesama terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, bahkan terhadap apapun makhluk Tuhan. Kita berlandaskan cinta kasih. Nah, itulah yang dilambangkan dengan cinta kasih antara Raden Panji dan Sekar Taji. Yang keempat adalah penyamaran. Penyamaran dalam artian bahwa kenapa Panji itu seringkali digambarkan dengan topeng. Karena topeng itu adalah lambang dari penyamaran. Orang kalau menyamar kan disebut orang yang bertopeng. Nah, apa makna dari topeng ini? Artinya bahwa janganlah orang kita menghargai orang lain karena pangkatnya, karena kegantengannya, karena kekayaannya, karena kepintarannya, tetapi marilah kita menghargai orang dari substansinya. Dalam bahasa Madura apa? Don cupuk baik dan casebuk baik kawer. Ya, itulah kenapa Panji selalu, meskipun dia putra mahkota, dia tidak pernah pakai baju, cukup pakai kemben aja. Dia menyamar menjadi rakyat biasa. Artinya substansi dari cerita Panji adalah anti diskriminasi, kesetaraan, spirit egaliter. Itulah yang menjadi nilai-nilai dari Panji. Yang berikutnya sebetulnya masih banyak ada di buku itu. Kalau kita ingat Sosro Kartono, itu kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini, dia punya kalimat mutiara yang sangat terkenal, ya. Dikdo tanpa aji, sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu, tetapi keempat-empat itulah nilai-nilai Panji banget. Panji adalah seperti itu. Dan kebetulan nama lengkap Sosro Kartono adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Nah, jadi itulah sebagian dari nilai-nilai kenapa Panji sampai relevan sampai sekarang. Dan Panji bukan hanya masa lalu, Panji masa kini, Panji masih tetap relevan untuk masa depan. Saya sudah menuliskan di buku Panji masa kini. Saya juga sudah menulis 2 novel tentang Panji dengan setting masa kini. Yang terakhir itu tentang setting di Pakumpai di Kalimantan Selatan. Saya menemukan cerita Panji di sana dan saya tulis di sini. Pak Sulis ini orang Kalsel, ya, seperti itu. Dan Panji bukan sekedar cerita, tapi juga sebuah budaya. Saya sudah nulis juga tentang memahami budaya Panji. Saya kira itu, Mbak, secara singkat, nanti kita bisa lanjut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Henry. Selanjutnya mungkin bisa dari Mas Kurnia, silakan. Selamat pagi, saya mesti mengikuti keteladanan Pak Wardiman. Berdiri saya ya, supaya bisa melihat semuanya. Betul, di foto juga cakep ya. Baik, saya sudah dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi kurator dan editor naskah yang masuk ke dalam buku Festival Payung Indonesia sejak tahun 2022. Jadi sudah ada 4 buku. Dan satu lagi Mas Heru membuat festival khas Nusantara, ya, itu juga ada buku. Mas Heru, saya mengucapkan selamat atas Festival Payung Indonesia yang ke-12. Awet mudah-mudahan sampai tahun-tahun berikutnya, dan kemarin disampaikan dalam pembukaan memiliki rencana untuk menjadi Festival Payung Asia Tenggara mungkin dan Asia gitu ya. Sudah menjadi sister festival dengan Chiang Mai ya di Thailand ya. Tentu saja kan giliran berarti ya teman-teman yang komunitas payung tari dari Indonesia ke Thailand. Buku ini lahir karena idealisme. Idealisme lahir karena ideologi, sudah pasti, ya kan? Ya. Nah, karena ada idealisme, kemudian tema itu muncul, ini harus sesuai dengan festivalnya.
tahun 2022 kita menerbitkan buku dengan sejarah, lebih dulu sejarah ya, sejarah payung tradisi Nusantara. Nah, itu Pak Peter Carey yang memberikan kata pengantar. Kemudian berikutnya kami mengundang seluruh penulis Indonesia untuk membuat Sepayung Bumi, itu kumpulan puisi dan cerita pendek mengenai payung ya, bisa tradisi, bisa payung modern. Kemudian yang ketiga, kami mengumpulkan album foto ya, dokumentasi dari museum-museum payung di Indonesia. Paling tidak sebelum punah itu sudah terkumpul di dalam buku, dan ini luar biasa ya saya kira. Nah, yang keempat ini ajaib memang ya. Ada kata-kata tadi yang apa, sugih tanpa bondo ya, banyak orang sugih tanpa bondo sekarang pamer ya, benar ya, itu sangat relevan. Makanya ini akan sampai ke masa depan, saya kira Cerita Panji ini akan sangat kontekstual dengan zamannya. Tinggal tadi bilang masa lalu, masa kini, atau masa depan. Dan cerita Panji ini akhirnya akan menjadi besar karena apa? Di luar misalnya kita pernah mendengar dari India misalnya Mahabharata dan Ramayana, kemudian kita sendiri punya ada Ilagaligo, ada Serat Sentini, ada banyak sekali Indonesia. Kalau dikumpulkan, kalau usia kita cukup, itu mengelilingi Indonesia itu kira-kira berapa puluh tahun saya nggak tahu ya, tidak cukup. Makanya perlunya buku itu untuk menghimpun semua pengetahuan tentang tradisi di Nusantara ini, meskipun dalam hal ini temanya adalah payung. Dan Cakra Panji ini mungkin lebih besar ya, tidaklah kurang lebih hampir sama dengan misalnya kisah-kisah cinta Shakespeare gitu kan. Dan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Henry itu betul, tinggal membaca saja di dalam buku ini. Menariknya adalah bahwa yang terakhir itu soal kesetaraan, kita berpikir bahwa setiap orang itu punya ciri khas, punya karakter, dan kita harus egaliter, tidak boleh menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Dan perjuangan dari siapa, Panji Semirang dengan Sekar Saji ya, Chandra Kirana ya, itu luar biasa karena di dalam mitos-mitosnya itu sampai bertahun-tahun, dan kemudian mengalami reinkarnasi atau mungkin hal-hal yang kemudian dijodohkan oleh alam itu seolah-olah diilhami oleh cerita Panji. Saya kira seperti itu, dan terima kasih kepada 40 penulis yang sudah mengirimkan naskahnya, dan mohon maaf mungkin harus membelinya dengan mahal karena tebal sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Kurnia. Boleh diberikan aplaus Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke Mbak Maya ya. Silakan Mbak Maya. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus berdiri atau tidak? Nggak harus ya. Sudah nyaman dengan posisi saya. Baik, saya mewakili dari tim penulis menjawab pertanyaan tadi. Dari saya cukup sederhana. Kalau dari sisi kepenulisan, mengapa kali ini tema cerita Panji kami bukukan, kami dokumentasikan, yang sebenarnya juga sudah banyak dilakukan oleh sahabat saya Bapak Henry Nur Cahyo ini, karena menurut saya dalam cerita Panji ini ternyata moral value-nya tinggi sekali, dan itu sangat Nusantara, dan itu kita lagi butuh itu ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya pikir ini keren sekali. Justru dalam kesempatan ini saya pengen tanya sebenarnya dengan Pak Heru Mataya, mengapa Vespin kali ini mengusung tema cerita Panji, begitu ya Pak Wardiman juga ya. Mungkin Pak Heru berkenan bercerita sedikit. Monggo Pak.
Terima kasih Mbak Maya. Jadi sebenarnya setahun yang lalu memang saya diminta Pak Wardiman untuk membantu Festival Panji di Solo, di Balai Kota kalau nggak salah itu, mementaskan pertunjukan tari di sana. Tapi saya melihat saat itu mengapa penontonnya, masyarakatnya itu hanya teman-teman seniman saja. Itu yang harusnya festival ini harus ditonton lebih banyak orang dan melibatkan banyak orang dari berbagai media lukis, media macam-macam lah, kira-kira gitulah. Ya, festival Panji saya ingin mempopulerkan Panji ini di kalangan yang lebih luas lagi melalui media seni rupa, media seni pertunjukan, baik musik, fashion, dari anak-anak sampai dewasa. Jadi ini tujuan saya sebenarnya sederhana sekali, bagaimana memasyarakatkan Panji ini lebih panjang lagi, lebih luas lagi dengan berbagai unsur-unsur media. Dan seperti yang kita tadi, saya Lebah Putih itu sejak 2 bulan yang lalu mereka sudah mulai buku-buku cerita membaca cerita-cerita Panji yang mereka baru kenal sekarang ini. Dan sekarang mereka menerjemahkan dalam karya-karya rupa yang sederhana-sederhana, tapi dari situ mereka akan punya banyak gagasan-gagasan besar ke depan gitu. Terus ini teman-teman fashion ini juga sama. Dulu mereka tema-temanya tema-tema pop dan sebagainya. Setelah ada Panji ini mereka belajar tentang cerita-cerita rakyat dan sebagainya, dijadikan karya-karya fashion, karya tari maupun musik. Jadi ini satu perayaan Panji yang dilakukan oleh Festival Payung Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Heru Mantayang. Ternyata luar biasa ya. Dari cerita Panji ini oleh Festival Payung Indonesia yang diprakarsai oleh Pak Heru ini dialihwahanakan dalam berbagai media. Tidak hanya tekstual saja, tetapi juga tadi kita seperti yang tadi kita lihat. Dan ada semangat untuk memperkenalkan ini ke generasi muda. Jadi semangat untuk mensustain apa yang sudah diinisiasi oleh para pendahulu, yaitu Bapak Wardiman sampai ke UNESCO untuk mencatatkan cerita Panji menjadi Memory of World, itu sekarang sedang dikerjakan besar-besaran di Festival Payung Indonesia ini. Jadi menurut saya Festival Payung Indonesia ini benar-benar bergerak sesuai dengan filosofinya payung. Dia memayungi Catra Panji dengan segala moral value-nya, dipayungi untuk kedepannya untuk sustain. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana itu relate dengan kekinian dan masa depan, kalau kita cermati satu persatu di cerita buku ini, moral value yang ada di Catra Panji sangat kental, dan moral value yang ada di sini apabila kita terapkan sehari-hari bahkan ke depan, itu akan sangat memperkuat akar kenusantaraan kita. Karena kalau kita tahu cerita Panji hadir saat itu oleh Hayam Wuruk digunakan untuk mengcounter dominasi dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Jadi ini sangat Nusantara dan sangat kita dan sangat relate. Begitu Mbak. Baik, dari terima saya. kasih Mbak Maya. Mungkin ya berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Maya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan, sebetulnya mungkin kita sehari-hari sudah terbiasa dengan cerita-cerita Nusantara tadi ya, tapi kita nggak tahu kalau itu merupakan bagian dari Catra Panji, begitu ya kurang lebih ya. Ya baik, terima kasih Mbak Maya. Berikutnya silakan Mbak Brigita. Selamat pagi Bapak Ibu. Menurut Pramudia Anantatur, seseorang boleh pintar setinggi langit, tapi kalau dia tidak menulis buku maka namanya hilang dari sebuah sejarah. Maka tugas saya sebagai publisher buku adalah menghimpun sebanyak-banyaknya penulis untuk membukukan tulisannya. Tapi dalam membukukan buku, saya sepakat dengan Mas Kev bahwa semuanya sesuai zaman. Semuanya harus ikut zaman. Panji bukanlah sesuatu yang populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Jangankan anak muda, kami yang ada di generasi milenial juga sudah sangat jauh dari urusan perpanjian. Mungkin kami lebih akrab dengan Demon Hunter sekarang, K-pop dan sebagainya. Begitu. Panji perlahan memudar. Tapi Mas Heru kembali menghidupkan publisher dengan sesuatu yang lama tapi tetap fresh, tetap relevan di zaman sekarang, bahwa Panji yang
katanya kuno, tapi bisa dikemas modern. Karena pesan moralnya selalu abadi ya Mbak Maya. Pesan moralnya selalu abadi, bisa digotak-gatuk-matuk dengan cerita-cerita zaman sekarang. Maka terima kasih banyak Mas Heru. Saya yang biasanya membuat antologi atau nulis bersama dengan tema cinta yang tak lekang oleh waktu, misalnya fantasi anak remaja tentang sebuah kota yang hilang dari peradaban misalnya. Sekarang kami punya konsep baru yang akhirnya menarik 120 orang calon penulis, yang sayangnya tidak bisa semua naskahnya dibukukan dan dikurasi hanya menjadi 38 sampai 40 orang saja. Tapi kami bersyukur dengan 120 ini akhirnya mewarnai sebuah tema yang kembali lagi meskipun lama tapi tetap akan selalu abadi. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya. Mohon maaf ini interupsi kayak di DPR karena ini adalah jam bedah buku dan topiknya bagus, maka saya ingin interupsi untuk memberi kepada Pak Heru buku saya yang terbaru. Bukunya adalah Trilogi Kartini, 3 jilid 1500 halaman ya. Jadi nanti karena ini sepadan juga dengan payung Pak, mungkin tahun depan akan dikaitkan dengan perjuangan Raden Adja Kartini Pak. Iya, saya akan membawa satu. Ya, selamat ya untuk Mas Heru, dan interupsinya kalau yang ini interupsinya indah. Baik, izin saya melanjutkan. Ini saya ada pertanyaan untuk Pak Warjiman. Pak, jika Bapak melihat kembali kisah Panji, apa sih sebenarnya ruh dan jiwanya yang memang kental sama Panji dan layak diakui dunia? Apakah boleh saya mendapatkan jawaban dari Pak Warjiman? Ya, Bapak melihat kisah Panji yang dulu dan sekarang, apa sebenarnya ruh atau jiwa yang ada dalam kisah Panji ini, dan kenapa ya ruh dan jiwa, dan kenapa Panji pantas diakui di dunia? Jadi pendaftaran ke UNESCO itu ada 3 budaya. Pertama budaya yang benda, Borobudur, Prambanan, itu sudah kita. Yang kedua adalah budaya non benda atau tak benda, kebaya yang baru-baru ribut, pencaksilat juga baru-baru ribut, ya. Itu juga kita banyak yang sudah kita ajukan. Yang ketiga adalah yang kurang didengar adalah mengenai arsip buku naskah kuno. Dan Indonesia itu banyak orang tidak tahu, banyak sekali naskah kuno. Tapi yang didaftar itu sedikit. Dan apa yang didaftar itu dinilai oleh para juri, dewan juri, apakah ini pantas
Pantas dalam arti mempunyai sifat langka, dan sifat langka yang pertama adalah cipta. Cipta dari manusia nenek moyang kita, ya, untuk menghasilkan karya-karya sastra atau karya literatur yang bertahan, pertama bertahan, kedua meluas. Nah, Panji itu memenuhi syarat itu, dan dampaknya adalah banyak masyarakat yang tidak tahu, sehingga dengan masuk ke dalam UNESCO itu kita diminta untuk tetap melestarikan. Jadi salah satu syarat untuk masuk UNESCO itu harus lestari. Dan ini sekitar kita sudah lanjutkan, dan kita beruntung lah, karena Panji adalah satu-satunya sastra dan budaya Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Tidak ada sastra lain. Kita malah mendapat import, Ramayana dan Baratayuda itu import semua. Jadi ini merupakan kebanggaan kita, dan untuk kita yang ditinggalkan ini meneruskannya dengan melestarikannya dan mensosialisasikannya. Sekian, Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Saya lanjutkan dulu pertanyaan untuk narasumber yang di sini. Saya akan bagi 2 term ke depan. Untuk term yang pertama bisa 3 orang nanti langsung bertanya kepada narasumber, dan nanti di term kedua juga dipersilahkan 3 orang lagi. Baik, pertanyaan berikutnya ini saya berikan untuk Mas Hendri. Mas Hendri sejak 2008 sudah aktif menggerakkan budaya Panji, menulis 11 buku dan terlibat dalam begitu banyak kegiatan. Bisa dibilang Mas Hendri ini adalah salah satu penggerak utama Panji di era modern. Dalam konteks antologi ini yang sekarang, saya sebetulnya sedikit penasaran. Setelah puluhan tahun berkecimpung dalam Panji, apa tantangan paling besar dalam menyampaikan ulang Panji kepada generasi sekarang? Dan apakah ada perubahan cara pandang Mas Hendri terhadap tokoh Panji yang sekarang? Ya, saya juga harus berdiri, kata Pak Pardiman. Saya baru ingat, menurut dokter itu lelaki yang sehat harus bisa berdiri. Jangan kemana-mana pikirnya. Nah, sampai lali. Tantangan. Ya, tantangannya itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda, generasi milenial. Kalau saya ini kan generasi kolonial ya, tentang Panji itu ya. Masih ada anggapan bahwa Panji itu masa lalu, masih ada anggapan Panji itu kuno, masih ada anggapan Panji adalah urusannya orang-orang zaman dulu. Makanya saya nulis buku tentang Panji masa kini untuk membuktikan bahwa Panji masih relevan sama sekarang. Saya sedikit bercerita, di Surabaya itu ada beberapa universitas yang sudah meng-create Panji menjadi satu hal yang relate dengan masa kini. Ya, kebetulan saya mengajar di Unipa, itu memang masa lalu karena mahasiswa saya itu adalah calon-calon guru dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi di Universitas Surabaya, Panji sudah menjadi desain sepatu, Panji sudah menjadi aksesori pengantin, Panji menjadi desain busana. Ya, itu di Universitas Ciputra juga begitu. Di Majung Malang, Panji menjadi game, menjadi animasi, menjadi komik, macam ya. Jadi sudah ada create bagaimana Panji dengan masa kini. Nah, karena itu tantangannya adalah bagaimana Panji bisa tetap aktual dengan masa kini. Saya menyambung dengan Pak Pardiman, bukan sekedar melestarikan, ini sebetulnya sudah ada landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu sudah menyatakan bahwa yang namanya objek pemajuan kebudayaan itu punya 4 pilar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pelindungan, termasuk pelestarian di dalamnya. Kemudian adalah pengembangan, ketiga pemanfaatan, dan keempat pembinaan. Jadi percuma saja dilindungi kalau tidak dikembangkan. Hanya kalangan seniman aja yang mengerti Panji, tapi tidak anak muda, tidak yang hanya itu saja. Kemudian juga pemanfaatan. Apa sih manfaatnya kita belajar Panji? Kalau nggak ada manfaatnya ngapain gitu loh? Ya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Pembinaan artinya apa? Para pelaku ini juga harus kita
kita santuni, harus kita hormati, ya. Mas Ganjar yang sepuluhan tahun menekuni wayang beber misalnya, sejauh mana beliau mendapatkan gampangannya penghasilan dari wayang beber? Oh, kita subyo, kita hormat pada para pelestari seni budaya segala macam. Tapi kalau dia tetap hidup miskin, ngapain gitu loh? Ini juga harus diurusi, bukan hanya pemerintah, tetapi oleh satu ekosistem yang mendukung. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya untuk Pak Henry. Ya. Saya tambah sedikit. Interupsi lagi, Pak. Sedikit aja. Maaf. Satu-satunya negara yang memanfaatkan Panji dari segi komersil adalah Thailand. Jadi waktu saya dan Pak Henry ke sana melihat kenapa kok bisa. Ternyata di sana anak SMA diberi 1 jam ekstrakurikuler atas perintah raja, harus 1 jam sebulan, sehingga masyarakat Thailand kenal Panji. Yang kedua, dalam rangka pendidikan internet, maka anak-anak Thailand itu membuat blog-blog, dan salah satu yang dianjurkan adalah blog mengenai Panji, sehingga dari membuat blog menghasilkan cerita-cerita pendek 7 menit mengenai Panji. Kemudian dari sana orang Thailand pintar dagang, itu tinggal melompat ke komersialisasi. Jadi di Thailand sudah ada siaran pendek 20 menit mengenai Panji. Di Thailand sudah ada buku-buku, biasanya detektif mengenai Panji. Lalu hotel-hotel sudah memakai ruang-ruangannya dengan nama Panji misalnya. Ya, kita kan sekarang namanya masih nama wayang banyak, tapi ruangan ini, ruangan itu kalau di Thailand sudah pakai Panji. Dan yang terakhir kuliner, beberapa kuliner di sudah pakai Panji. Jadi kita paguyuban Panji di bawah Pak Henry itu juga mencoba bagaimana masuk atau mengajak komersialisasi ini dari budaya Panji. Sekian, Pak. Terima kasih Bapak untuk tambahannya. Sekarang saya mau beralih ke Mbak Maya. Mbak Maya, ini sudah tahun keempat ya, untuk penulisan buku Catra Panji ini. Ya. Mungkin Mbak Maya bisa sharing tentang latar belakang pembuatan buku ini dari awal pertama sampai yang terbaru. Silakan Mbak Maya. Dari yang pertama dulu. Iya boleh. Atau buku ini? Boleh kalau mau ini aja silakan. Oke. Iya, jadi Festpin ini salah satu festival yang mungkin jarang ya dimiliki ada kekasan yang jarang dimiliki oleh festival lain, yaitu ada sisi literasinya, edukasinya dari sisi literasi yang membersamai setiap festival diadakan, karena setiap festival itu ada temanya sendiri-sendiri. Yang pertama dulu kami adalah tadi sudah diceritakan oleh Mas Kurnia Effendi, itu payung tradisi Nusantara. Jadi itu isei, lebih ke isei, kumpulan isei, antologi juga se-Indonesia, ada dari Bali dan macam-macam. Dari situ diharapkan orang tahu bahwa keberadaan payung tradisi itu mengapa harus difestivalkan, kenapa harus diselebrasikan seperti itu, kenapa harus dilestarikan melalui sebuah festival. Lalu buku yang kedua adalah Sepayung Bumi. Sepayung Bumi adalah antologi cerpen dan puisi yang semuanya tentang payung, dan itu sebuah buku yang monumental juga karena itu adalah buku di mana karya salah satu teman kami, yaitu Mas Joko Pinurbo, terakhir kali menuliskan. Joko Pinurbo, beliau menulis puisi tentang payung itu dalam kondisi sakit sebenarnya, dan beliau hadir di sini memenuhi komitmen beliau untuk menjadi bagian dari festival payung dengan sebelum berbulan. Lalu yang ketiga adalah Catra Panji, yaitu kami mengundang penulis
se-Indonesia untuk mendokumentasikan secara langsung. Nah, itu uniknya ya Mbak, kita koordinasi dengan berbagai teman. Kami bahkan juga banyak melakukan korespondensi dengan teman-teman dari NetGeo misalnya seperti itu, untuk sebenarnya keberadaan payung tradisi itu di mana saja, ada sisa-sisanya enggak, dan itu luar biasa. Ternyata dari payung-payung se-Nusantara itu sampai sekarang masih ada yang terus dilestarikan dan menjadi ruh dari kegerakan budaya lokal di beberapa daerah, dan itu Indonesia sekali. Lalu yang keempat ini adalah Sastra Panji. Kami membuat kumpulan lagi cerita Panji dan dongeng Nusantara. Ketika Pak Heru memberikan amanah ini kepada kami, tim penulis, yang pertama saya lakukan adalah sesuai arahan beliau menghubungi Bapak Wardiman. Beliau malam-malam kami berkorespondensi, begitu kami teleponan, katanya Mbak Maya ini harus saya beri nomornya Pak Henry, beliau ini ensiklopedianya cerita Panji. Jadi kami semua belajar, kami membuat satu grup, ada open call dan invitation, kami kelompokkan, kami adakan Zoom juga untuk sama-sama, karena saya juga jadi belajar. Sebenarnya cerita Panji itu keberadaannya di bumi Indonesia ini dalam konteks literasi itu di mana begitu. Jadi kami belajar semua Mbak, tidak ada yang ujuk-ujuk kita ahli terus tahu ngerti apa yang kami lakukan. Nah, dari Pak Wardiman dan Pak Henry akhirnya kami tahu, oh kami mesti begini nih. Akhirnya kami koordinasi dengan beberapa penulis yang sudah kami kumpulkan untuk acuannya seperti ini. Yang kami tekankan untuk bagaimana buku ini bisa menjawab, merilet dengan kondisi sekarang bahkan masa depan. Akhirnya kami tidak terpaku pada Panji masa lalu saja. Itu sudah banyak, Ande-Ande Lumut, Timun Mas, semua orang udah tahu. Tapi bagaimana kita elaborasikannya, meriletkannya dengan kondisi kekinian dan prediksi proyeksi masa depan. Akhirnya kami mengizinkan penulis untuk eksplor ceritanya itu bahkan dengan berbagai konteks gitu ya. Ada yang masa kini, jadi misalnya kita pernah singgung dengan Mas Kev itu Ande-Ande Lumut, mungkin dia adalah seorang direktur atau CEO dari sebuah perusahaan seperti itu, dan beberapa teman juga ada yang menuliskan itu. Lalu kemarin ada sebuah tampilan tarian itu tentang Catra Chandra Kirana, itu menampilkan tarian yang dengan iringan musik itu yang lagi populer di TikTok. Tujuannya apa? Gen Z kan itu TikTok banget ya, pengen lihat oh tarian yang dengan iringan musik TikTok itu seperti apa, padahal itu ceritanya tentang Panji. Jadi kita mencoba mengattract perhatian mereka, menarik ke Panji untuk penasaran, lalu tahu. Tujuan akhirnya adalah ya kita pengen cerita Panji ini lebih memasyarakat lagi. Kita punya versi Nusantaranya yang juga tidak kalah dari Mahabharata dan Ramayana, dan bahkan kedepannya ini proyeksi kedepannya. Dulu waktu awal-awal saya bicara dengan Pak Heru untuk mengalihwahanakan menjadi kayak lebih digital, bahkan lebih kita mulai bahas tentang tadi seperti di Thailand untuk komersialisasi harus melibatkan banyak orang ya dalam hal ini. Tapi apa yang dikerjakan saat ini adalah itu sudah satu gerbong dengan pelestarian cerita Panji yang sudah dimasukkan ke Memory of World UNESCO. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Maya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Maya. Mungkin saya lanjutkan ke Mbak Brigita ya. Tadi kan saya sudah dapat jawaban dari Mbak Maya terkait latar belakang pembuatan buku cerita Panji yang sekarang ini, dan awalnya ada 120 penulis yang mengirimkan naskahnya. Pada akhirnya hanya sekitar 40-an yang lolos ya. Mbak Brigita,
bisa nggak sharing dengan kami yang ada di sini awal mula kerjasama dari Nat Publishing dan tim penyusun Catra Panji ini, dan kenapa Mbak Brigita memutuskan untuk mengambil proyek ini ya, antologi Catra Panji dibandingkan proyek lain? Apa sih beda yang paling menonjol dari Catra Panji ini? Mungkin bisa sharing dengan kami. Baik, terima kasih. Jadi awal mulanya bekerja sama ini dimulai dari Mbak Maya. Bapak Ibu, saya adalah salah satu pengasuh dari grup menulis dan membaca Nulis Aja Dulu yang ada di dalam media sosial Facebook. Rata-rata anggota kami adalah generasi milenial, kebanyakannya seperti itu, yang masih sangat akrab dengan penggunaan Facebook. Nah, Mbak Maya adalah salah satu anggota di sana. Suatu saat Mbak Maya punya ngobrol dengan Mas Heru untuk mendokumentasikan sebuah festival supaya abadi dalam sebuah buku, begitu ya. Mbak Maya akhirnya menggandeng kami Nulis Aja Dulu karena satu, yang pertama, Nulis Aja Dulu punya publisher, yaitu Nulis Aja Dulu Publishing. Yang kedua, publisher kami tidak perlu susah-susah menghimpun penulis karena kami punya 24.000 orang penulis di dalamnya. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat easy peasy untuk menjadikan impian Mbak Maya dan Mas Heru menjadi satu buku. Seperti itu. Dan apa sih bedanya project Vespin dengan project yang lain? Yang pasti project Vespin adalah project yang 80% kerja bakti. Kami ini terus terang saja karena kami mengambil margin yang sangat-sangat tipis. Untuk Mas Heru, cukuplah untuk kami beli kuota dan pulsa dalam mengerjakan. Tapi dengan timbal balik, Nulis Aja Dulu menasionalisasi. Saya butuh CV Bapak Ibu ya, saya butuh portofolio seperti itu. Tapi itu tidak bercandaan, itu serius sekali bahwa kami nggak bisa kalau hanya sekedar menulis dan membaca saja. Kami butuh nama yang akhirnya bertemu dengan Kurnia Effendi, bertemu dengan Bapak Wardiman, bertemu dengan Bapak Henry Nur Cahyo, dan sampai ada di panggung festival itu luar biasa sekali untuk Nulis Aja Dulu. Margin boleh tipis tapi nama mengangkasa. Masya Allah. Terima kasih Mbak Brigita. Saya udah di warning nih, waktunya katanya mau habis. Perasaan baru sebentar ya. Iya, nanti tetap saya berikan kesempatan 2 penanya ya. Tapi saya izin ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Kurnia, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di dunia sastra, izin saya bertanya ya tentang antologi Catra Panji ini. Bagaimana Mas Kurnia memandang proses kreatif dan kurasi cerita Panji agar tetap menarik bagi pembaca modern tanpa kehilangan esensi klasiknya? Dari seorang kacamata mentor, adakah hal unik yang muncul dari penulis dalam proyek ini? Silakan boleh Iya, dijawab. terima kasih. Saya sebenarnya tertolong dengan makna payung yang ada 2 itu ya. Secara harfiah, payung ya melindungi dari hujan, dari panas ya. Tapi secara simbolik ternyata payung kan di kerajaan-kerajaan masa lalu sebagai lambang kebesaran. Juga tanggung jawab raja untuk mengayomi rakyatnya, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian tema-tema itu membuat sebuah proses kurasi dan penyuntingan atau pemilihan itu akan lebih gampang karena kan sudah, kenapa dari 120 kemudian menjadi 38 atau 40 ini ya, pertama adalah temanya kena atau tidak, yang kedua bahwa sudah disyaratkan dari awal ini kisah
Panji, tapi janganlah yang sudah populer. Misalnya jangan lagi-lagi ngomong keong emas, terus apa ketek okleng atau harus dan diupayakan untuk supaya ketika dibaca itu oh iya ini cerminan masa lalu yang kemudian bisa masih relevan masa kini. Dan yang terakhir tentu saja kebahasaan ya. Nulisnya sudah maksudnya temanya materinya kuat tapi amburadul dalam mengungkapkannya sudah pasti halaman pertama juga sudah kami sisihkan. Saya kira begitu. Nah, kalau ngomong soal sudah 40 tahun berkarya memang karena saya konsisten saja, itu passion saya menulis ya. Dari tahun 78 di media massa sampai sekarang tidak berhenti. Meskipun saya dulu 19 tahun bekerja di Suzuki, tetap menulis dan menerbitkan 25 buku tunggal dan mungkin sekitar 200 atau 300 antologi bersama. Saya kira itu pengalaman saja. Dengan itu mungkin suatu saat naskah itu cuma dicium-cium ya, wah ini nggak cocok, itu bisa jadi. Tapi tidak lah. Makasih ya. Iya, terima kasih Mas. Oke, sekarang saya izin berdiri ya. Saya mau menyapa teman-teman di sini. Mungkin cukup 2 orang saja. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Terima kasih. Saya Taufik Rahzen. Pertama saya mengucapkan selamat ya kepada penerbitan buku ini. Saya justru terinspirasi oleh Mas Sini ini yang penerjemahan itu, di mana intinya adalah kenapa cerita Panji itu bisa merata di kawasan ini. Ternyata bahasa aksaranya. Jadi pada saat itu kalau kita lihat ya, aksara Panji itu dia menggunakan, kalau sekarang disebut Jawa Tengahan ya, tapi Jawa Tengahan itu berasal dari Jawa kuno. Dan aksara ini adalah aksara yang diciptakan, yang baru, tidak untuk komunikasi, tapi diciptakan sebagai kode. Dan inilah yang kemudian dia menyebar. Aksara Jawa kuno ini diciptakan oleh para kalangwan ya. Dan kemudian dia berasal dari bahasa Brahmin, Brahmin Utara, Brahmin Selatan. Yang Brahmin Selatan ini yang masuk ke Indonesia dan kemudian mempengaruhi bahasa-bahasa sekarang ini. Jadi aksara Sunda, aksara Jawa, aksara Rejang, aksara Batak, semua yang di Nusantara berasal dari aksara ini. Nah, itulah kenapa menurut saya Panji itu mudah diterima, itu karena melalui aksara. Karena aksara Jawa kuno ini sebenarnya yang agak mirip dengan aksara Thailand, aksara Myanmar, Kamboja yang digunakan sekarang ini. Karena itu saya mengusulkan nih kepada NAD ya, itu kalau bisa menerjemahkan menggunakan terbitan itu menggunakan aksara Alfatara, itu alfabet Nusantara yang sudah diciptakan oleh teman-teman, karena menggunakan aksara Jawa kuno. Dan aksara ini mudah dibaca oleh teman-teman dari Thailand, dari Myanmar, dari Kamboja, dari Filipina, semua dia mudah membacakannya itu. Karena itu kode. Jadi kalau kita belajar dari aksara Cina yang mempengaruhi Jepang, Korea, mereka bisa membaca sekaligus. Karena sekarang itu budaya visual. Nah, begitu ini masuk dalam algoritma visual, itu lebih mudah lagi nanti. Saya ingin ceritakan ya, di mana budaya Panji yang paling populer sekarang itu adalah mata uang kris yang kita gunakan sehari-hari, yang kita bayar untuk tiket. Krisnala itu, karena kris itu inspirasi dari mata uang dulu yang digunakan pada masa Panji, yaitu Krisnala. Dan kemudian diadaptasi oleh Bank Indonesia ya, jadi Quick Response Code Indonesian Standard. Dan sekarang ini yang mempengaruhi mempengaruhi mendalam tentang ekonomi dunia sekarang ini, karena aspek gotong royongnya itu. Jadi kris sekarang ini yang jadi dari Krisnala itu adalah budaya Panji yang digunakan dalam mata uang.
Karena itu saya kira penerbit NAD atau Festival Payung bisa memulai kegiatan ini dengan kita menggunakan aksara Jawa kuno itu sebagai yang disebut Alfatara, itu sebagai bahasa pengantar, dan kemudian bahasa visual yang dilakukan oleh teman ini. Jadi tadi pagi, dari tadi saya perhatikan dia berbicara, ini cara paling mudah sebenarnya untuk mensosialisasikan Panji dalam konteks modern ini. Terima kasih. Mungkin berarti mau sekalian ya, Ibu? Ya. Terima kasih. Nama saya Yuliatan. Saya salah satu penulis di buku ini dengan judul Wasiat Zaman. Cerpen saya Wasiat Zaman. Di sini saya ingin menyampaikan unek-unek tentang Panji, bahwa di sini itu Panji itu setelah dijelaskan oleh Prof. Wardiman tadi juga sama Mas Henry tadi, bahwa Panji itu sebenarnya sebuah sifat gitu ya, sifat yang tidak kemelekatan dunia, sifat yang tidak membutuhkan validasi dunia begitu. Jadi dan ini sifat-sifat ini yang sekarang perlahan hilang di anak-anak zaman sekarang, dan ini alhamdulillah sekali Faspin maksud saya membudayakan ini lagi, memunculkan ini lagi untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi kita. Itu mungkin dari undang-undang saya, dan ini ada pertanyaan. Sebenarnya dari penulis itu kepo gitu ya, bertanya-tanya kenapa sih kok tulisan kita yang dipilih begitu ya. Sebenarnya saya mikirnya ini festival sebesar ini tulisan kita yang dipilih, itu kita kegeeran, jangan-jangan kita karena orang natmi atau emang karena yang nulis cuma itu aja gitu ya. Mungkin nanti bisa diceritakan kenapa sih kita yang dipilih, biar kita nanti agak ada bangga-bangganya dikit gitu loh ya. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin untuk tahun depan mungkin bisa ditingkatkan lagi, bukan antologi lagi, untuk di kita nanti di Festpin selanjutnya mungkin novel atau novela yang lebih pendek. Jadi tantangannya lebih menggelora lagi begitu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kedua penanya kita. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa langsung dijawab sama Mbak Brigita ya. Oh, dari Bapak. Ya, silakan. Pak Hendri, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik, ini idenya selalu cemerlang gitu. Jadi memang betul cerita Panji itu yang menarik ya, ketika tersebar ke seluruh Nusantara itu ditulis dalam berbagai aksara dan berbagai bahasa ya. Jadi ketika di Bali jadi huruf Bali, di Lombok pakai huruf Sasak, di Sulawesi juga pakai huruf Bugis ya, di Malaysia dengan huruf Pegon sampai nyebar ke Thailand dan sebagainya. Jadi selain berbagai bahasa juga berbagai aksara. Nah, tadi Pak Taufik punya ide tentang Alfatara. Kebetulan sekarang ini teman-teman di komunitas aksara itu sedang mengembangkan satu alfabet yang Nusantara. Kita berbahasa Indonesia, tapi aksaranya aksara Latin. Ya, belum ada aksara Nusantara. Ini yang sedang digagas oleh teman-teman di Pegiat Nusantara. Bahkan mereka sedang mengolah dan sudah sebetulnya, yaitu bagaimana kita mengetik itu keluar aksara Nusantara, tidak lagi aksara Latin. Sudah ada huruf Jawa, huruf Sunda, huruf Bugis dengan di komputer itu sedang dan sudah dilaksanakan oleh teman-teman di komunitas aksara Nusantara ini. Saya kira gagasan itu menarik, meskipun juga butuh effort yang tangguh ya. Saya nggak tahu, dengan mungkin Mbak yang Ines nanti bisa komunikasi dengan saya, dengan Mas Taufik, bagaimana merealisasi ide ini. Yang kedua dari Mbak Yuliatan ya. Ini saya nemu satu kata yang sangat menarik yang menyimpulkan bahwa Panji itu sifat. Memang betul Mbak. Jadi kalau kita ngomong Panji itu bukan orang, bukan tokoh, tapi sifat
Ya, sama seperti ketika dulu saya ke Samin, dibilang Samin itu siapa? Suro Sentiko. Bukan, Samin itu sifat. Ya, jadi Samin juga bukan suku, bukan etnis, tapi sifat. Orang yang punya sifat-sifat kesaminan namanya Samin. Begitu pula Panji. Ya, nah saya dapat cerita dari Profesor Iwayan Debye, di Bali itu orang yang pemberani, yang jujur, dia yang egaliter, yang anti diskriminasi, orang yang suka membela yang lemah dan segala macam, itu dijuluki Panji. Makanya Panji itu sangat populer di Bali karena kebetulan Panji itu mengakar di Bali, dibawa dari Mojopahit lari ke Panji, lari ke Bali, dan di Bali sangat dipelihara. Makanya di Bali banyak kesenian-kesenian yang juga bernapaskan Panji, mau dari kambuh, dari wayang arje, juga tari-tarian dan sebagainya. Nah, termasuk naskah-naskah kuno di Bali, naskah Panji masih terpelihara dengan baik. Jadi Panji itu, jadi Bali itu adalah satu apa ya, semacam oase kecil dari tentang Panji masih terlestarikan. Oke, saya kira itu Mbak. Terima kasih Mbak Yuliatan itunya. Terima kasih untuk penanya dan terima kasih juga untuk jawabannya. Bapak Ibu, sebetulnya saya juga masih punya satu lembar lagi pertanyaan, tapi karena sudah ada warning dari panitia, waktu kita sudah habis. Jadi untuk sesi yang terakhir saya ingin minta closing statement saja sih dari narasumber yang hadir di sini. Mungkin bisa dimulai dari ujung terlebih dahulu, dari Mbak Brigita. Ya, silakan Mbak Brigita. Closing statementnya aja. Ya. Closing statement dari penerbit. Bapak Ibu, tadi saya bilang bekerja sama dengan Vespin itu margin tipis tapi nama tinggi. Tapi sebenarnya bukan itu. Bagi kami ini sumbangsih paling kecil kami untuk literasi bangsa. Sudah biasa bahwa literasi itu hanya dipandang sebagai suatu hobi, bukan untuk mencari mata pencaharian. Tapi itu tadi, balik lagi bahwa ada hal yang lebih besar, yaitu ikut mengembangkan literasi bangsa tanpa memandang keuangan di belakangnya. Terima kasih. Keren sekali, tepuk tangan untuk Mbak Brigita. Silakan Mbak Maya dilanjutkan. Baik, kalau dari saya cukup sederhana. Ini supaya jangan terhenti di festival saja. Tadi masih ada PR ya, terpantik oleh cerita Pak Wardiman tadi bahwa kalau di Thailand ini sudah sangat dikomersialisasi. Jadi mungkin harapan saya setelah ini, ayo siapa saja nih, yuk kita bikin tim. Mungkin juga akan melibatkan Pak Wardiman, Pak Henry dan lain-lain untuk membuat ini naik level lagi, begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maya. Ya, pesan saya sangat sederhana. Ada 3 sumber daya yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Yang pertama, kalau kita ngomong sumber daya alam, semakin digali semakin habis. Ya, dengan tambang, batu bara dan sebagainya, semakin lama semakin habis. Sumber daya manusia, semakin lama orang semakin tua dan meninggal dunia. Tapi sumber daya budaya, semakin digali kita menjadi semakin kaya. Dan sumber daya budaya itu contohnya adalah Panji. Karena itu saya sebagai penulis, saya melakukan apa yang saya bisa dengan menulis buku-buku Panji. Buku ini saya tulis sendiri, saya terbitkan sendiri, saya jual sendiri, karena saya tidak berharap pada pemerintah. Ya, saya pernah ngajukan juga tidak diterima, ya sudah terbitkan sendiri aja, enggak apa-apa. Saya sempat keliling ke Pak Sulis, ke Kalimantan, saya launching di sana, saya menulis novel tentang Panji di Kalimantan. Saya sedikit bocorkan, Panji di Kalimantan sangat dahsyat. Kalau kita ngomong cerita Panji dan Sekartaji adalah jodoh yang ideal di Kalimantan Selatan, khususnya di Bakumpai, itu Sekartaji jodohnya dengan Jinggan Anom. Dan Sekartaji ketika dilamar Raja Kelana, dia dipenggal lehernya, di kepalanya dibuang ke laut. Luar biasa kan? Jadi Panji Sekartaji sempat dibuang ke laut. Cerita lengkapnya ada di novel saya. Terima kasih. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Bapak, ada closing statement? Iya. Jadi saya hanya untuk Pak Heru, Pak, jalan terus Pak. Karena Jalan terus. apa yang dilakukan sudah bagus sekali. Iya. Dan matun menuju ke tujuan pelestarian, sosialisasi, dan tadi sukses dalam komersialisasi. Karena itu yang akan menjalankan festival ini untuk seterusnya. Sekian. Terima kasih Bapak, silakan. Ya, tadi kan saya sekaligus menjawab Yuliatan.
bahwa biar ada bangga-bangganya begitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih dari 24.000 penulis, mungkin jutaan penulis itu mudah untuk menulis, tetapi menulis bagus dan cerdas itu tidak mudah. Yang dimaksud cerdas ini sebenarnya bukan menulis sesuai kebanyakan yang sudah pernah ada gitu. Jadi bagaimana kita menebak orang lain menulis ini, saya harus menulis ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi keberagaman dari tema yang ada di sini itu yang kami ambil, supaya kalau yang mirip-mirip ya terpaksa dipilih yang paling baik. Saya kira itu. Dan untuk Mas Heru tentu saja kami terus akan mendukung ya, mendukung dengan, saya malah kepingin ada workshop ya, workshop penulisan sebelum ada buku gitu kan, workshop tari, workshop apapun yang ada di dalam Festival Payung Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin saya berdiri dan saya juga mau minta izin Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya. Sebelum kita akhiri bersama diskusi kita hari ini, kalau tadi Pak Warjiman udah memberikan contoh kita berdiri, kita tidak ada salahnya memberikan aplaus untuk kelima narasumber kita sambil berdiri. Silakan diberikan aplaus untuk kelima narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir membarsai kami. Oh, boleh. Nanti kita akan foto bersama. Izin saya closing ya. Luar biasa Bapak Ibu, diskusi kita hari ini benar-benar membuka banyak perspektif